Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba untuk membahas masalah dari thermal block atau elemen pemanas dari mesin espresso merek Breville seperti pada video ini. Komponen-komponen apa saja yang ada pada thermal block ini? Pastinya yang pertama adanya termostat maksudnya, kemudian adanya elemen pemanas, lalu thermofuse seperti ini, kemudian ada blok dari thermal elemen pemanas tersebut yang terbuat dari bahan aluminium. Kemudian kita lihat di sini ada termostat. Ada dua, yang di atas dan di bawah, di tengah-tengah. Nah, termostat di sini fungsinya adalah untuk mengontrol panas dari elemen pemanas ketika memanaskan air di dalam tabung elemen pemanas tersebut. Sebagai contoh, misalnya panas yang dikehendaki adalah 100 derajat, maka ketika panas sudah mencapai 100 derajat, maka termostat itu akan terbuka atau tidak mengalirkan arus lagi ke elemen, sehingga sesaat temperatur pada elemen pemanas akan berkurang. Lalu ketika sudah berkurang, termostat ini akan langsung menyala kembali, menghubungkan arus ke elemen pemanas, sehingga airnya nanti akan panas lagi sampai mencapai titik didih yang dikehendaki sesuai dengan spesifikasi pabrik seperti ini. Nah, jadi di situ jika termostat ini rusak, maka air bisa saja menjadi kurang panas atau bahkan menjadi lebih panas, yang bisa menyebabkan elemen pemanas jika terus-menerus panas tanpa ada pengontrol, maka elemen pemanas ini akan overheat. Nah, kalau sudah overheat maka beresiko pada kerusakan yang lain. Makanya di situ tadi dipasang sebuah alat yang namanya, sebuah komponen maksud saya, thermofuse, yaitu untuk membatasi arus yang mengalir jika terjadi overheat. Kemudian kita coba untuk mengukur sebuah termostat apakah masih bisa berfungsi atau tidak. Yang pertama adalah gunakan avometer baik analog ataupun digital. Nah, kalau diukur kedua kakinya itu masih menunjukkan angka 0, maka termostat itu masih dalam kondisi bagus. Nah, ketika temperatur panas, maka termostat itu akan terputus. Nah, ini baru bisa kita ukur jika kita mengukur dengan alat ukur termometer. Kita ukur berapa panas air yang timbul dari proses pemanasan elemen dari mesin espresso ini. Bisa saja termostat itu masih berfungsi seperti biasa, hanya saja karakternya sudah berubah. Jadi masih bisa memutuskan arus, masih bisa menghubungkan arus, tetapi pada temperatur yang sudah berubah. Misalnya temperatur 100 derajat, tetapi termostat ini baru bekerja memutuskan ketika temperaturnya menjadi 135 derajat. Itu akibat dari penggunaan, pegasnya mungkin sudah berubah karakternya. Nah, untuk hal seperti itu maka harus dilakukan pengukuran temperatur air yang dihasilkan. Nah, kalau sudah seperti itu kejadiannya, maka kita perlu mengganti termostat tersebut supaya mesin kita bekerja secara maksimal. Tetapi jika termostat itu hanya bisa menghubungkan tetapi tidak bisa memutuskan dengan karakter temperatur, nah ini yang berbahaya. Artinya elemen pemanas akan terus bekerja, bahkan bisa menyebabkan overheat. Nah, untuk itulah makanya supaya tidak terjadi kerusakan elemen atau komponen lebih parah, maka diberi thermal fuse seperti pada video ini. Tujuannya adalah ketika mencapai temperatur tersebut, thermal fuse ini akan putus secara permanen,
sehingga tidak merusak atau menyebabkan kebakaran. Nah, bagaimana mengukurnya? Sama dengan mengukur resistor. Jadi ketika normal, artinya temperatur kerjanya masih tercapai, maka thermal fuse itu akan mempunyai nilai terhubung dengan menggunakan alat apometer digital ataupun analog. Tetapi kalau sudah putus, maka diskoneksi bisa dilihat dari pengukuran apometer. Biasanya di kedua peralatan tadi, termostat dan thermofuse, itu ada kode-kode atau tulisan yang menunjukkan nilai spesifikasi dari komponen tersebut. Jadi misalnya thermofuse itu putusnya atau rusaknya pada temperatur 165 derajat. Thermal fuse juga begitu. Jadi kalau mau mengganti, kita tinggal menyesuaikan ukuran dari kode atau nilai komponen yang terpasang. Sebagai contoh, angka 1 pada apometer digital itu menunjukkan tidak terhubungnya atau diskoneksi. Kemudian angka 0 itu menunjukkan terhubungnya sebuah peralatan atau penghantar. Nah, kemudian permasalahan pada mesin espresso ini kadang-kadang elemen pemanasnya itu sudah tidak mau panas lagi. Yang ini disebabkan karena bisa jadi elemennya yang putus, atau kadang-kadang kasusnya ketika dinyalakan lampu atau listrik kita jeglek atau nendang. Nah, ini bisa jadi elemen pemanasnya itu sudah pecah di dalam sehingga terhubung jalur listriknya, jalur elemennya dengan ground ataupun bodi dari peralatan. Nah, ini saya tambahkan pasta supaya lebih sensitif dalam membaca panas, karena pasta itu adalah untuk merekatkan antara suatu peralatan thermal dengan bodi yang akan diukur nilai temperaturnya. Nah, ini kita lihat ketika diukur polaritas dari thermofuse itu bebas. Nah, ini angka 1 dengan skala seperti ini. Nah, Anda bisa coba dari skala terkecil sampai terbesar. Yang penting menunjukkan terhubung atau tidak terhubung, karena di sini kita tidak mengukur nilai resistansinya. Kemudian kalau elemen pemanas itu kita memang harus mengukur nilai resistansinya. Semakin kecil nilai resistansinya, artinya mendekati 0, itu menunjukkan bahwa elemen pemanas sudah menuju ke short circuit. Nah, ini bisa menyebabkan lampu atau listrik itu mental. Jadi kalau di sini saya ukur pada percobaan saya ini 38 ohm. Nah, ini kita lihat adalah elemen pemanas, ada 2 kaki di situ yang isolasinya warna merah. Nah, ini dia isolasi warna merah. Lalu ada tembaganya. Nah, kita harus ukur kedua kakinya. Nah, itu bebas kita ukur, boleh terbalik, karena elemen pemanas itu tidak ada polaritas positif dan negatif, karena dia bekerja dengan arus yang mengalir merubah menjadi panas. Nah, setelah komponen-komponen ini kita ganti, biasanya kalau elemen pemanasnya tidak rusak ataupun elektronik lainnya tidak rusak, espresso kita bisa menyala kembali dan normal. Di samping ada pengaruh dari kerusakan-kerusakan yang lain. Nah, itu dia elemen pemanas. Nah, kemudian di tengahnya itu ada termostat juga yang fungsinya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu ada 2 switch relay. Nah, itu untuk membuka dan menutup fungsi dari masing-masing. Nah, ini yang disebut dengan thermal block. Di dalam itulah air mengalir lalu disemburkan ke bagian ini melalui beberapa saluran konektor. Nah, ini elemen pemanas sedang saya ukur berapa nilai resistansinya. Nah, ternyata di sini nilainya adalah 38 tadi, 38 ohm. Nah, ini dia cara ngukurnya. Lalu kita uji short apa tidak short, yaitu satu kutub terminalnya kita hubungkan ke ground. Nah, jadi jika nilai apometer digital itu menunjukkan angka 0 atau apometer analog menyimpang jarumnya secara penuh ke angka 0, maka elemen itu short dengan bodi. Nah, itu harus diganti karena elemen sudah
rusak. Atau juga nilai resistensi dari elemen sudah berubah mendekati 0 ohm. Nah, itu juga menandakan elemen sudah rusak. Semoga sedikit informasi ini ada manfaatnya. Assalamualaikum.